Ya Rasulullah, salam alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan takbir masjid kembali di dalam kajian kita dan mudah-mudahan siapapun kita dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin Bisa nggak kita ngelawan? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Tetap kita tergantung kepada Allah. Ya, Allah bikin kita masih nafas, maka kita nafas. Allah bikin kita nggak bisa nafas, sudah selesai. Ya. Kalau kita nggak tergantung sama Allah, ya berarti kita bisa dong sebenarnya musahin pakai tabung oksigen. Tapi aritos wayana, ya, Allah bikin kita nggak bisa nafas, nggak bisa nafas. Mau pakai tabung oksigen, ya, yang berapa kilo? Ya. Biasanya berapa kilo tabung oksigen? 10 kilo? Apa ibunya? Coba tabung gas. Tabung gas apa nih ibu? Ibu apa? Tabung gas, LPG ya. Tabung oksigen apa? Mau pakai yang berapa kilo pun nggak akan bisa. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita bisa nafas. Itu saja contoh yang kecil, ya, supaya masuk ke dalam logika kita bahwasanya memang hanya Allah tempat bergantung, ada tempat bergantung. Ibu-ibu nih kadang menggantungkan diri. Siapa biasanya gantungin diri, Bu? Suami. Benar. Menggantungkan gaji suami. Lebih tepatnya itu Ibu ya. Beres Ibu? Nah hasilnya beres, lebih tepatnya itu menggantungkan diri ke gaji suami. Hari suami itu gajian? Badan ya, tergantung ke gaji suami. Nah ini harus mulai dibenarkan, ya. Harus mulai kita belajar setelah kita mengkaji surat Al-Ikhlas ini, kita harus mulai belajar menata hati kita, bahwasanya kita hanya bergantung kepada Allah. Soal Allah menitipkan rezeki kita melalui gaji suami, itu soal lain lagi, ya, soal lain. Kita tetap bergantungnya kepada Allah. Contoh suami belum gajian, ya tetap kita doanya kepada Allah. Jangan suami yang dimarahin, ya. Dong suami yang diceraikan, ya. Tetap kita mintanya kepada Allah. Kalau kita sudah mulai melatih perasaan kita seperti ini ya Ibu ya, nanti lihat, tes aja lah, ngetes aja. Nanti Allah akan tunjukkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Ya, karena yang ngurus kita langsung Allah. Kenapa? Karena kita mintanya kepada Allah. Ya, dari mana weh? Nah dari sini, dari sana, ya, suami akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Itu yang dimaksud dalam ayat yang kedua, Allahus Somad. Jadi kita hanya menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Jadi jangan minta kepada suami. Minta kepada suami. Harus sepakat dulu nih jawabannya. Minta enggak? Ya tetap minta Pak Ustaz, ya. Udah gitu jawabannya, ya tetap minta Pak Ustaz. Minta ke Allah iya, minta ke suami iya. Ya, siapa tahu dapatnya double. Ya, kan? Ya. Siapa tahu kalau minta ke suami
maka kita menggantungkan ke suami, maka tidak akan melebihi apa yang telah dijatahkan kepada suami. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, maka Allah yang tidak terbatas rezekinya, Allah tidak terbatas kekayaannya, maka suka-suka Allah akan memberikan. Dari suami dapat, dari Allah dapat, minimal dapat pahalanya dari Allah, pahala meminta. Ini maksud ayat yang kedua, Allahus Somad. Terus kita masuk ke ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, bahwasanya ini menjawab tadi, ya, tuduhan-tuduhan. Ibu, ya, hadirin yang berbahagia, Allah itu salah satu yang paling tidak disukai oleh Allah adalah bahwa menuduh Allah itu memiliki anak. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Inilah yang nanti disebut dengan syirk. Salah satu syirk, menyebutkan Allah, ya, mengingkari keesaan Allah, mengingkari sifat tauhid yang ada melekat pada diri Allah, ya, keesaan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas ini menyatakan lam yalid wa lam yulad, tidak ada, ya, bahwasanya Allah itu beranak dan tidak pula diperanak. Jadi Allah itu tidak ada yang mendahului dan juga tidak ada yang mengakhiri. Makanya sifatnya salah satu yang sering disebut di dalam Asmaul Husna sifat apa? Al-awwal, al-akhir. Nyambung ke sana, ya. Lam yalid wa lam yulad menunjukkan bahwasanya Allah itu al-awwal. Ya, kalau yang tidak awal berarti bukan Allah. Berarti makhluk. Ya, karena semua makhluk itu pasti ada awalnya. Ya. Terus bagaimana Ustaz kalau Nabi Adam kan tidak ada awalnya? Tetap ada awalnya. Awalnya adalah Allah yang menciptakan. Tetap jawabannya ayat. Ya. Nabi Adam tetap ada awalnya, yaitu Allah. Yang menciptakan Adam yaitu Allah. Setelah itu Adam punya anak keturunan. Nah, itulah makhluk. Makanya tadi Fir'aun ketika dijawab oleh Musa, Rabbuna wa Rabbu abaikum, selesai. Logikanya sudah nggak nyampe, sudah kalah. Fir'aun logikanya sudah terkalahkan. Ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai Rob, karena tadi pertama jawabannya Musa masih bisa gitu ya. Rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit. Oh berarti bisa dong dilihat, bikin bangunan aja yang tinggi. Fir'aun. Tapi ketika dijawab Rabbuna wa Rabbu abaikum, ya, Tuhan kami dan Tuhan bapak-bapak kalian. Berarti bapak-bapak kalian dulu Tuhannya sama, yaitu Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dia yang memang al-awwal dan al-akhir. Ya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun, ya, yang sekufu atau setara, ya, dengan Allah. Baik ibu-ibu rahimakumullah, ada hal yang perlu kita pelajari terkait dengan fadilah, ya, fadilah surat Al-Ikhlas ini, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas maka dia telah menyelesaikan sepertiga Al-Quran. Ya. Ini ceritanya saat itu Rasulullah bersama dengan Umar dan Ali, ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah meminta Umar untuk membacakan Al-Quran sebanyak-banyaknya bacaan, ya. Kemudian Umar pun membaca bacaan Al-Quran, ya, sebanyak-banyaknya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali untuk membaca Al-Quran. Maka Ali cuma membaca Al-Ikhlas sebanyak 3
3 kali. Ini cerdasnya Ali, ya, cerdasnya Ali, ya. Kemudian Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan Ali, gitu. Umar nggak percaya. Kata Ali, aku sudah menyelesaikan Al-Quran semua. Ini kata Ali, ya. Umar yang merasa sudah membaca banyak dari ayat-ayat Al-Quran belum tamat-tamat, gitu ya. Merasa kok aneh gitu ya, cuma baca Al-Ikhlas 3 kali, tapi Ali mengatakan aku sudah menyelesaikan Al-Quran. Rasulullah pun membenarkan, ya, kata Ali, ya. Ali sudah menghatamkan Al-Quran dengan membaca Al-Ikhlas berapa kali, Bu? 3 kali. 3 kali. Enak ya? Hatam Quran. Ya, hatam Quran membaca Al-Ikhlas 3 kali, ya. Ya. Tapi ini sifatnya majasi. Majasi itu adalah sesuatu yang Rasulullah ajarkan, bukan kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya paten. Ya. Majasi itu ada tafsiran-tafsirannya nanti. Kenapa Ali kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Ali mengatakan, aku telah menyelesaikan seluruh Al-Quran. Ya, ini para ulama tafsir menafsirkan hadis ini dengan makna yang jauh lebih, menurut para ulama yang lain pun lebih masuk akal. Ya, bukan kemudian tidak boleh membaca Al-Ikhlas 3 kali. Boleh, bahkan kalau perlu dilafalkan atau didawamkan setiap pagi, setiap sore, setiap malam, ya. Selain mendapat fadilah keutamaan khatam Al-Quran, ya, tapi harus dimaknai dengan betul. Bahwasanya yang dimaksud sepertiga Al-Quran oleh para ulama dikatakan bahwa Al-Quran ini berisi paling tidak 3 ajaran pokok. Ya, yang pertama ajaran yang diajarkan Al-Quran adalah tentang tauhid. Ya, tauhid. Yang kedua yang diajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin semuanya sampai kepada kita, ya, itu yang kedua ajaran tentang syariat, ya. Jadi fikih, bagaimana ibadah, bagaimana sholat, bagaimana haji, bagaimana puasa, ya, bagaimana kalau ibu-ibu, ya, saat datang bulan haid ada disebutkan di dalam, bagaimana mengatur syariat pernikahan, bagaimana syariat waris, semuanya itu, ya, sepertiga Al-Quran. Dan yang ketiga, sepertiga yang lain, ya, yang terakhir, Al-Quran itu mengandung pengajaran tentang kisah atau sirah. Ya. Jadi 3 ini minimal 3 ini kalau mau diringkas, Al-Quran itu mengajarkan tentang 3 hal ini. Dan Al-Ikhlas itu sudah meliputi, ya, kesemuanya tentang tauhid, ya, kesemuanya tentang tauhid, ya. Jadi makanya Ali itu menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu, ya. Ketika beliau diminta untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, maka beliau membaca Al-Ikhlas 3 kali. Selesai Al-Quran. Ya, ini majasi, maknanya mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita mau belajar tentang Al-Quran, kita mau mengkaji tentang Al-Quran, maka yang tidak kalah pentingnya atau yang paling utama, yang pertama kita pelajari adalah tentang tauhid. Ya. Kemudian fadilah yang lain dari surat Al-Ikhlas ini apabila dibaca, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi atau menyukai pembacanya. Ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasanya ada seorang sahabat yang kemudian saat itu membaca Al-Quran, ya, yang dibaca teh surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu yang dibaca. Waktu ditanyakan, maka Rasulullah memanggil sahabat. Jadi kebiasaan Rasulullah seperti itu, ya. Kalau ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi, maka dipanggil orangnya langsung. Nah, ini harus jadi kebiasaan kita. Kalau kita mau mengkonfirmasi, panggil orangnya langsung. Panggil. Kenapa? Ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu sering membaca Al-Ikhlas? Ya. Maka dia menjawab, di dalam surat Al-Ikhlas itu aku merasakan bahwa ada sifat Ar-Rahman.
yang ada pada diri Allah Subhanahu, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku senang sekali ketika mengingat nikmatnya Allah, membaca surat Al-Ikhlas, diingat begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka aku sangat senang sekali. Karena itu Rasulullah mengatakan, maka Allah menyukai orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi perbanyak itu. Dan suratnya mah gampang, pendek, ya. Terus sudah dihafal, insya Allah sudah dihafal. Dia apa lagi kurangnya? Kurang diamal kan, kurangnya itu ya, kurang diamalkan. Padahal keutamaannya luar biasa. Allah akan mencintainya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, ya, di pagi hari dan di sore hari, maka Allah akan mencukupkan di dalam 2 waktu setiap hari. Ya, 2 waktu itu dimaknai bahwa ketika kita membaca pagi, maka Allah akan mencukupkan kita pagi sampai dengan sore. Dan ketika kita membaca sore, maka Allah akan mencukupkan dari malam sampai pagi. Dicukupkan apanya? Dicukupkan nikmatnya, dicukupkan rasa syukurnya, dicukupkan rasa puasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memang bergantung hanya kepada Allah. Dibikin oleh hatinya tercukup. Ya? Kadang kan kita merasa hati kita kurang ya. Boleh jadi, boleh jadinya, boleh jadi kita tidak mengamalkan baca Al-Ikhlas pagi hari atau sore hari. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya fadilahnya enggak ya? Fadilahnya cukup sampai di situ, ya. Jadi ada berapa fadilahnya, Ibu? 3. Cukup 3. Masih banyak sebenarnya, tapi kalau dibahas semua cukup waktunya, ya. Karena begitu luasnya. Catat, ya, tapi bisa kita amalkan. Kita tutup saja saling kita kali ini dengan terlebih dahulu beristighfar kepada Allah, membaca doa kafaratul majlis dan hamdan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.